Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali kali ini kita bisa bertemu kembali di dalam pelatihan online berbasis work from home batch 1 atau WFH batch 1. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan grup dan channel di Telegram. Bapak Ibu, mengapa kami mengambil materi ini untuk pelatihan kita? Alasannya sederhana Bapak Ibu, karena kami ingin kelas online itu tidak hanya bisa digunakan, dirasakan, dan dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang berada di pusat kota dengan fasilitas internet yang bagus, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh komponen pendidikan, baik itu di kota maupun di pelosok desa. Kami sudah mencoba untuk mempelajari materi-materi yang bisa digunakan oleh siswa-siswa yang berada di pinggiran yang sulit sinyal. Ternyata Bapak Ibu, setelah kami melakukan beberapa percobaan di sekolah kami masing-masing, ternyata Telegram dan Google Drive itu adalah sarana yang paling mudah dan paling enteng digunakan pada aplikasi handphone yang kemungkinan dimiliki oleh siswa kita. Jadi pada pelatihan ini memang kami memfokuskan pada guru maupun siswa yang ada di daerah pinggir yang sulit sinyal. Baik, tujuan dari pelatihan ini Bapak Ibu, kami ingin berikan informasi kepada seluruh peserta tentang pemanfaatan fitur di Telegram sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk manfaatnya, dengan menggunakan grup di Telegram, kita bisa meminimalkan jumlah grup dalam kelas belajar online. Kenapa? Karena satu grup di Telegram bisa memuat 200.000 member atau anggota. Kemudian kita bisa mengirimkan seluruh materi pembelajaran melalui channel Telegram. Selanjutnya, seandainya kita sudah mengirimkan seluruh materi ke dalam channel Telegram, maka kita akan menghindari adanya materi yang tertindih oleh chat diskusi siswa. Karena apa? Karena kita sudah membedakan dua buah link. Yang pertama adalah link grup kelas belajar online. Yang kedua adalah link channel Telegram. Link grup kelas belajar online ini digunakan untuk diskusi, tanya jawab antar siswa maupun dari siswa kepada guru. Sedangkan channel digunakan untuk mengirimkan seluruh materi pembelajaran. Jadi nanti siswa ketika membutuhkan materi, dia tinggal mengunjungi channel. Siswa juga bisa saling belajar bersama, saling menjawab pertanyaan, sehingga diskusi di dalam grup itu bisa terbentuk secara komunikatif. Kelas akan lebih interaktif dan kondusif. Kemudian aplikasi yang digunakan juga enteng. Dan kelebihan lainnya Bapak Ibu, dengan menggunakan Telegram, kita akan tetap bisa menggunakan Telegram meskipun HP kita dalam keadaan mati. Selanjutnya, keuntungan berikutnya adalah semua data tersimpan di cloud. Kita bisa sewaktu-waktu mendownload. Kalaupun saat ini kita tidak ingin mendownload, tidak masalah. Kita bisa mendownload kapanpun, asalkan akun Telegram masih kita ingat. Kemudian peserta yang baru masuk tetap bisa melihat riwayat chat sebelumnya. Jadi walaupun kita
masuknya belakangan, kita masih bisa melihat riwayat chat yang ada di chat-chat sebelumnya. Lebih mudah menyimpan nama akun siswa. Jadi nanti ketika siswa masuk, kita tidak perlu mengetikkan nomor siswa satu persatu, tapi cukup nanti kita tekan save kontak ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu pengenalan fitur Telegram. Nanti di dalam pelatihan ini Bapak Ibu memang harus rajin membaca materi yang kami share di Telegram. Jadi Bapak Ibu, kita sudah memiliki 2 buah link, yaitu yang pertama adalah link diskusi. Di sini kita bisa berdiskusi, melakukan tanya jawab. Siapapun yang bisa menjawab silahkan untuk membantu temannya yang belum bisa. Kemudian pada channel pelatihan isinya adalah tentang seluruh informasi maupun materi terkait dengan pelatihan. Lantas bagaimana kita melihat materi ini? Bisa saja kita scroll begini Bapak Ibu, tetapi kita juga bisa langsung klik bagian sini. Nah, di sini ada file yang pernah kita upload. Di sini ada 6 file dan 1 share link. 6 filenya apa saja tinggal diklik. Nah, otomatis keluar Bapak Ibu. Ini kalau misalnya kita mau download, tinggal download. Kalau enggak apa-apa, kita bisa download kapanpun. Kemudian untuk share link sendiri, ini kita bisa klik ya, karena ini sudah bentuknya sudah alamat ya, link address ya. Oke. Lantas bagaimana kita membuat grup untuk kelas itu? Caranya mudah Bapak Ibu. Kita langsung klik di bagian sini ya. Kemudian kita new group. Nah, di sini kita masukkan group name atau nama kelasnya, misalnya kelas 7B. Pelajarannya apa? Misalnya IPA, misalnya seperti itu. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama siswa, atau kalau kita belum punya nama siswa, kita bisa masukkan nama anggota keluarga kita dulu atau nomor kita sendiri yang lain ya. Ini hanya untuk memancing supaya grupnya bisa kita buat. Misalnya saya memasukkan nama Rian, kemudian kita create. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah kelas yang namanya adalah kelas 7B IPA. Di bagian sini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada beberapa fitur. Yaitu yang pertama adalah view group info. Di sini kita bisa mengganti background gambar atau ikonnya ya. Misalnya kita ganti dengan kita ganti dengan gambar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ganti misalnya yang ini aja. Kita ganti dengan ini misalnya ya. Oke, save. Nah, sekarang ikonnya sudah berganti Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita untuk menambahkan member ya? Jadi di sini kita ada manage group, kita ada add member ya. Kita bisa lewat dua-duanya ini Bapak Ibu. Yang pertama, kalau menggunakan add member, kita harus tahu atau harus memiliki nomor telepon siswa kita. Nah, kalau tidak punya bagaimana? Tinggal manage group. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu ada group type ya. Di sini private. Kita klik ya. Di sini belum ada linknya ya. Kalau public maka siapapun bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Tetapi kalau private, hanya orang yang memiliki alamat grup ini yang bisa masuk ke sini. Karena kita tidak ingin semua orang masuk, berarti kita buat private. Kemudian kita akan create an
invite link. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang sudah muncul Bapak Ibu. Link inilah yang akan kita bagikan kepada siswa kita. Tinggal klik kanan, copy link ya, nanti tinggal kita bagikan kepada siswa kita. Seperti itu. Kalau misalnya kelasnya sudah berjalan 1 bulan, kemudian kita ingin mengganti linknya karena bocor misalnya, kok ada siswa lain yang masuk misalnya, kita bisa revoke invite link Bapak Ibu. Jadi ketika kita revoke berarti linknya akan berubah. Nah, ini kita tinggal mengirimkan link ulang kepada siswa kita. Seperti itu ya. Oke, kita save saja. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada chat history for new member. Sebaiknya nih jangan di apa kalau hidden berarti anggota baru itu tidak bisa melihat 100 chat sebelumnya. Tetapi kalau kita visible maka siswa yang baru masuk itu bisa melihat chat sebelumnya. Kita klik visible. Kemudian kalau pada bagian deskripsi ini tinggal kita tuliskan saja, misalnya ini adalah grup diskusi misalnya. Kemudian kita masuk ke bagian permission Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan memberikan akses pengguna. Jadi member kita atau anggota kita itu bisa melakukan apa saja sih? Apakah mengirim pesan atau mengirim media atau mengirim stiker dan lain-lain. Seandainya kita tidak ingin siswa kita itu mengirim stiker misalnya, berarti kini kita geser. Nah, seperti ini. Berarti siswa tidak bisa mengirim stiker ya. Kemudian kita tidak ingin siswa kita mengirim polling misalnya. Ini tinggal diklik saja. Jadi ini nanti terserah Bapak Ibu. Kemudian siswa tidak diizinkan untuk memberikan pin message misalnya ya. Nah, pada bagian slow mode ini kita memberikan akses pengiriman chat itu berapa lama. Misalnya siswa hanya dikasih sehari sekali. Sehari-hari, 1 jam sekali atau 1 menit sekali. Atau ini kita off kan, berarti kapanpun dia mau chat ya silahkan gitu. Kalau sudah kita klik save ya. Nah, seperti ini. Kalau ingin melihat membernya tinggal ini diklik Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat siapa saja membernya, termasuk kita juga bisa meremove atau menghapus member kita yang lain ya. Misalnya ini mau saya hapus, berarti tinggal klik remove. Seperti itu. Tinggal klik remove maka sudah hilang. Oke, itu untuk untuk membuat grup Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana kita membuat channel. Nah, di sini kita tinggal klik bagian ini. Kemudian kita menuju ke new channel. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ini channel IPA. Channel IPA 7A misalnya. Di sini akan diberikan informasi terbaru termasuk seluruh materi pelajaran untuk kalian. Misalnya seperti ini. Kalau sudah kita create. Nah, apakah akan dibuat menjadi public atau private? Nah, kita buat private saja Bapak Ibu. Kalau private otomatis nanti kita dapat linknya, dan link ini yang akan kita bagikan kepada siswa ya. Kalau sudah kita klik save. Siapa yang akan kita masukkan? Misalnya saya akan memasukkan Rian, kemudian add. Nah, sekarang channelnya sudah ada Bapak Ibu ya. Sudah muncul channelnya, tetapi belum ada isian apa-apa. Di sini belum ada isian file apapun. Untuk mengganti gambar sama caranya tadi Bapak Ibu, tinggal ini dimasukkan. Misalnya saya akan memasukkan gambar yang
ini misalnya ya, tinggal dimasukkan aja, klik save. Nah sekarang bagaimana caranya kita menambahkan file Bapak Ibu? Mudah sekali, kita tinggal klik bagian ini ya, kemudian kita masukkan file yang akan kita kirim ke siswa. Misalnya sebagai contoh saya akan memasukkan file pembelajaran ya. Sebentar, saya carikan dulu Bapak Ibu. Oke. Misalnya materi untuk siswa, saya masukkan materi bab 1. Nah, di sini kita kasih caption. Silakan. Sorry. Kalian download dan pelajari materi berikut ini. Dah, sekarang kita send. Kita tunggu prosesnya ya sampai dengan selesai, maka nanti siswa akan bisa melihat file yang kita kirimkan ke dalam channel. Jadi kita memiliki 2 link ya Bapak Ibu untuk siswa. Yang pertama adalah link grup ya, yang kedua adalah link channel. Nah, siswa bisa melihat di sini atau bisa melihat pada bagian ini. Nah, di sini sudah ada 1 file yang dikirimkan. Nah, ini tinggal nanti di-download ya. Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kita menggunakan grup di Telegram? Karena nanti berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya sudah mencoba untuk menggunakan beberapa LMS ya. Ternyata yang paling mudah dan paling simple, paling enteng ini Bapak Ibu. Tidak butuh kuota banyak. Mungkin bagi orang-orang yang menggunakan WiFi ya, itu tidak masalah, tetapi bagi anak-anak yang hanya menggunakan kuota dan hanya mempunyai HP dengan spesifikasi rendah, itu akan sangat terbebani Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan Telegram ini kita bisa membantu anak-anak tetap belajar walaupun dengan kuota yang minim. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu tugasnya simpel sekali. Saya hanya ingin melihat Bapak Ibu membuat grup yang pertama ya. Tadi kan kita sudah membuat grup misalnya ini ya. Membuat grup, kemudian Bapak Ibu memasukkan beberapa siswa. 5 saja cukup. Boleh nanti diambilkan dari teman-teman pelatihan atau nanti dari siswa-siswi Bapak Ibu sendiri. Kalau mau sekelas juga boleh. Kemudian nanti di sini anak-anak diajak berdiskusi Bapak Ibu. Jadi di dalam grup diskusi itu kita tetap harus melakukan pembelajaran kelas online seperti pelatihan kita. Pembelajaran akan kita mulai pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Maka di jam itu anak-anak harus standby dan kita bagikan link daftar hadir di jam tersebut yang harus diisi oleh peserta atau anak-anak begitu. Kemudian nanti untuk tugas yang kedua adalah Bapak Ibu membuat channel, di mana di dalam channel ini Bapak Ibu mempraktekkan bagaimana mengirimkan materi. Jadi ada beberapa materi, misalnya ada materi dalam bentuk teks, ada materi dalam bentuk video, materi dalam bentuk link. Nanti silakan di screenshot. Jangan lupa linknya nanti dibagikan ke kami karena kami akan masuk ke kelas Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah ya Bapak Ibu ya untuk tugasnya ya. Dan tugas ini paling lambat Bapak Ibu adalah tanggal 30 Juni. Jadi tanggal 30 Juni. Ini Bapak Ibu, ini paling lambat. Semua tugas pelatihan ini paling lambat tanggal 30 Juni. Tetapi seandainya Bapak Ibu bisa selesai hari ini juga, maka silakan hari ini dikirimkan. Nanti kami akan bagikan linknya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya pada saat kelas online berlangsung, yaitu pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Baik,
Itu Bapak Ibu untuk materi kita hari ini. Nanti silakan didiskusikan jika ada kesulitan di kolom di kelas online atau di grup diskusinya. Insya Allah nanti kami akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Jadi nanti silakan didiskusikan di sini ya. Oh ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini mumpung ada yang mampir. Selama pelatihan ini kami mohon untuk tidak membagikan flyer apapun, termasuk tidak membagikan pengumuman apapun, supaya kelasnya kondusif Bapak Ibu, kelasnya clear dulu karena kami ingin fokus pelatihan ya. Kalau setelah itu silahkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana cara hapusnya? Misalnya ini salah satu siswa ya. Kita tinggal klik kanan, kemudian kita delete message. Ini delete all from this user. Seperti ini. Maka pesannya akan langsung hilang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.